Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kaum muslimin muslimat pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Awal muqaddimah, marilah kita senantiasa panjatkan rasa tasyakur binikmah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, nikmat kesehatan yang afiah, sehingga kita bisa dipertemukan di acara Assalamualaikum Nusantara TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan terhadap junjungan kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang cinta dan dicintai oleh beliau. Sebab salah satu tanda seorang cinta terhadap beliau diantaranya adalah senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat, para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One, ayo kita bersama-sama memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidanan Nabi, 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 Sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya, siapa yang ta'zim, siapa yang ta'zim pada rasulnya, pasti dibela, pasti dibela di akhiratnya. Berkah hidupnya, lancar rizkinya, lunas utangnya. Amin, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Tema yang kali ini akan kami sampaikan
adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul waladi ala waladihi. Kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama kata Nabi, ayyuh sinasma. Hendaknya orang tua memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya. Nama-nama yang sunnah itu nama-nama yang mencontoh para nabi dan para rasul. Seperti Muhammad, Yusuf, Musa, dan lain sebagainya. Atau nama-nama yang diawali dengan kata abdun, yang dihubungkan dengan lafaz Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan lain seterusnya. Itulah nama-nama yang disunnahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kita selaku orang tua harus dan wajib memberikan nama yang baik terhadap anak-anak kita. Sebab nama adalah doa. Ketika nama baik, maka orang tua tentunya sedang mendoakan anaknya agar anaknya menjadi anak yang baik. Juga menjadi anak yang berbakti serta solih terhadap kedua orang tua. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kewajiban yang kedua, orang tua terhadap anaknya, wa ayyu'adzibahu bi'adabin hasan. Orang tua hendaknya memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari panasnya api neraka. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, tentu butuh perjuangan, pengorbanan orang tua untuk terus mendidik putra-putrinya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih, berbakti terhadap kedua orang tuanya. Sebab harapan kita semua selaku orang tua, pasti bukan cuma di dunia saja kita minta agar kita dikumpulkan bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, namun lebih dari itu kita berharap, mohon berdoa kepada Allah agar kelak di akhirat kita juga dipersatukan, dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pastikan anak kita bisa ngaji. Pastikan anak kita disekolahkan di tempat yang memastikan anak kita sholat. Sebab kalau tidak demikian, orang tuanya lah yang kelak akan dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad SAW beliau menceritakan bahwa ada seorang tua yang baginda Rasul Muhammad SAW menceritakan bahwa kelak ada orang tua yang teledor, tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya, sehingga anaknya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya tidak sholat, anaknya tidak ngaji, sampai anaknya durhaka terhadap kedua orang tuanya lantaran orang tua teledor tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Kelak di akhirat, orang tua yang tadi yang mau masuk surga betapa terkejutnya dari arah belakang digendoli oleh anak-anaknya. Mereka protes, nggak terima anak-anak ini dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan orang tua dimasukkan ke dalam surga. Kata si anak, ya Rob, kami nggak terima orang tua kami dimasukkan ke dalam surga, sedangkan kami dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Kalaupun kami dimasukkan ke dalam neraka, itu lantaran orang tua kami teledor. Sewaktu kami hidup di dunia, tidak diberikan pendidikan yang baik, tidak diberikan pendidikan agama, sehingga kami tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, bukankah kita senantiasa dan selalu berdoa? Dalam doanya kita mohon kepada Allah bahwasanya kita minta diberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari panasnya api neraka. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, tentu butuh perjuangan untuk terus mendidik putra-putrinya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih, berbakti terhadap kedua orang tuanya. Sebab harapan kita selaku orang tua pasti bukan cuma di dunia saja kita minta agar kita dikumpulkan bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, namun lebih dari itu kita berharap, mohon berdoa kepada Allah agar kelak di akhirat kita juga dipersatukan, dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari panasnya siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 yang kami muliakan. Kalau anak kita sudah kita dididik dengan pendidikan agama, dengan pendidikan yang baik, sehingga anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, itu menjadi ladang amal ibadah orang tua dan yang akan menjadi penolong syafaat bagi kedua orang tuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, beliau menceritakan bahwa ada seorang anak yang sudah masuk surga, dia mencari kedua orang tuanya agar dia bersama-sama dengan orang tua yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu, keturunan kita, Allah jaga semuanya. Di dunia kita dikumpulkan, kelak di akhirat juga kita dikumpulkan bersama dengan keluarga kita, ayah ibu kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anaknya, wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Hendaknya orang tua memberikan rizki yang baik terhadap anak-anaknya. Rizki yang baik jelas rizki yang halal, yang thayyib, agar ketika sesuatu yang dimakan oleh anak-anak kita itu menjadi baik di dalam perutnya. Ketika anak-anak kita makan makanannya halal, insya Allah harapan besar, maka anak-anak kita akan menjadi anak yang solih dan solihah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun sebaliknya, ketika kita memberikan rizki makanan yang tidak halal, na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik, kita berikan kepada keluarga kita, kita berikan kepada anak-anak kita, bukan tidak mungkin anak-anak kita kelak akan menjadi anak yang uququl walidain, yang durhaka, yang senantiasa membangkang terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, du'ail walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anaknya itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Akan diijabah dan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh kedua orang tua untuk senantiasa terus berikhtiar dohir dan batin. Ikhtiar batin apa? Senantiasa kita bermunajat, mendoakan anak-anak kita, mendoakan putra-putri kita agar Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, untuk itu ayo mari kita bersama-sama selaku orang tua terus dan terus memperhatikan putra-putri kita agar semuanya tanggung jawab kita yang kelak dihisab itu semuanya tidak akan menghisab kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah agar terus bisa mendidik putra-putri kita sehingga menjadi anak yang solih dan solihah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mari kita terus dan terus berusaha, terus berikhtiar zahir dan batin, senantiasa mendoakan. Kalau orang tua, doanya orang tua terhadap anak itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, du'ail walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anaknya itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Akan diijabah dan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh kedua orang tua untuk senantiasa terus berikhtiar dohir dan batin. Ikhtiar batin apa? Senantiasa kita bermunajat, mendoakan anak-anak kita, mendoakan putra-putri kita agar Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ikhtiar batin, kita senantiasa titipkan putra-putri kita, anak-anak kita di sekolah, di instansi yang menjamin anak-anak kita akan sholat, yang menjamin anak-anak kita akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, sekali lagi kami mengajak kaum muslimin, muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV yang kami muliakan. Bukankah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kita selaku anak terus dan terus berbuat baik terhadap orang tua kita, terlebih terhadap ibu kita. Sebab surganya kita akan terbuka ketika orang tua kita, ibu kita ridha terhadap kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki itu. Ridhonya surga kita terletak pada ridhonya orang tua. Mudah-mudahan kita terus dan terus berusaha untuk menjadi anak yang berusaha untuk menjadi seorang anak yang terus berbakti terhadap kedua orang tua kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita nggak bisa bayangin betapa besar pengorbanan perjuangan seorang ibu ketika melahirkan kita. Apakah sulit kita untuk membalas jasa pengorbanan seorang ibu? Jelas sulit. Namun kita terus berusaha dan berikhtiar minimal untuk senantiasa membuat bangga, tersenyum bahagia orang tua kita. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni diri kami, ampuni kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, teriring harapan dan doa pada seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Apabila mereka masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya fi taatillah wa taati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV yang kami muliakan. Inti yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya yang pertama, orang tua wajib memberikan nama yang baik terhadap putra-putrinya. Yang kedua, orang tua harus dan wajib memberikan pendidikan yang baik untuk putra-putrinya. Dan yang ketiga, orang tua wajib memberikan makanan, rizki yang halal, yang thayyib, yang baik terhadap anak-anaknya, terhadap putra-putrinya. Semoga kita bisa mengamalkan semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.